Selamat datang di channel Wow Serem, tempatnya cerita yang dapat membuat bulu kuduk meremang yuk. Daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Nenek Sari sudah terbiasa bangun sebelum subuh. Usianya memang sudah lebih dari 70 tahun, tapi semangatnya tak kalah dari anak muda. Tiap pagi, ia akan menyiapkan adonan kue-kue tradisional buat dijajakan keliling kampung. Nagasari, klepon, putu ayu, itu semua dibuat sendiri dengan tangan tuanya yang cekatan. Kalau adonan sudah jadi, ia kukus sambil menyiapkan keranjang rotan kecil, tempat ia menyusun kue dagangannya. Setelah matahari naik sedikit, sekitar pukul 6, Nenek Sari akan mulai berjalan kaki menyusuri gang-gang kecil. Warga kampung udah hafal sama suaranya. Kleponnya Nenek Sari masih anget, katanya sambil senyum. Ibu-ibu yang sedang nyapu halaman atau anak-anak yang baru mandi langsung lari keluar. Ada yang beli, ada juga yang cuma minta 1 biji sambil senyum-senyum malu. Nenek Sari nggak marah. Ia malah kasih lebih asal anak itu berani mengaji di rumahnya sore nanti. Nak, kue boleh dimakan, tapi jangan lupa baca Qur'annya ya nanti sore. Begitu biasanya dia ngomong. Sekitar jam 11 siang, Nenek Sari pulang. Istirahat sebentar, sholat, lalu mulai bersiap untuk sore hari. Waktunya mengajar mengaji. Di ruang tamunya yang sempit, sudah tersedia beberapa sajadah kecil dan 1 rak berisi Al-Quran lusuh. Anak-anak mulai berdatangan sekitar pukul 4 sore. Ada yang datang masih pakai seragam SD, ada yang pakai sarung dan peci, ada juga yang datang sambil ngemut es lilin. Nenek Sari tidak pernah marah, asalkan mereka mau duduk diam dan belajar. Sore itu, jumlah anak-anak cukup ramai, sekitar 8 orang. Denny, salah satu murid yang paling rajin, duduk di dekat jendela. Umurnya baru 9 tahun tapi hafalannya lumayan lancar. Tapi hari itu, Denny terlihat gelisah. Berkali-kali ia menoleh ke arah jendela yang menghadap ke halaman samping rumah Nenek Sari. Bahkan, saat giliran membaca surat Al-Falaq, lidahnya jadi kaku. "Nenek, boleh Denny pindah duduk ke tengah?" tanyanya pelan. "Kenapa, nak?" tanya nenek. Sari sambil menatap lembut. Denny nggak langsung jawab, tapi akhirnya ia bilang dengan suara rendah, "Ada orang gede berdiri di luar jendela, tinggi banget, hitam semua, matanya merah." Anak-anak lain langsung menoleh ke arah jendela, tapi nggak ada siapa-siapa. Hanya pohon pisang yang daunnya melambai pelan kena angin. "Sudah, jangan takut, itu cuma angin," kata Rina, anak perempuan paling cerewet di kelompok itu. Tapi wajah Denny tetap pucat, tangan kecilnya gemetaran. Dia benar-benar yakin dengan apa yang dilihatnya. Nenek Sari nggak komentar banyak. Ia hanya menyuruh Denny pindah ke tempat lain. Tapi dalam hati, ia mulai merasa nggak tenang. Ini bukan pertama kalinya Denny ngomong seperti itu. Minggu lalu dia juga sempat bilang melihat bayangan di balik pintu dapur. Dulu Nenek Sari kira itu cuma imajinasi anak kecil. Tapi kalau sudah berulang dan makin jelas, berarti ada yang nggak beres. Malam harinya, setelah anak-anak pulang, Nenek Sari duduk sendirian di ruang tamu. Lampu temaram dan suara jangkrik dari luar membuat suasana makin sepi. Ia mengambil mushaf kecil dari rak, membuka lembaran, dan membaca surat-surat pendek. Hatinya merenung. Ia tahu tempat ini sebelumnya bersih, tapi sejak 2 minggu terakhir, ia memang sering merasa ada yang mengawasi. Pernah suatu malam, waktu ia hendak mengambil air di dapur, ia melihat pintu belakang terbuka sedikit, padahal jelas-jelas tadi sudah ia kunci. Lampu juga suka kedip-kedip, meski kabel rumahnya baru diganti tahun lalu. Ia tidak ingin langsung menyimpulkan, tapi firasatnya mengatakan bahwa sesuatu sedang mengintai. Esok paginya, Nenek Sari tetap berjualan seperti biasa. Tapi pikirannya tidak tenang. Ia merasa makin banyak energi asing di sekitarnya. Waktu lewat di depan rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan, bulu kuduknya berdiri. Biasanya ia tak pernah merasa apa-apa di sana. Tapi sekarang, seperti ada tatapan dari balik pintu. Sehabis zuhur, Nenek Sari duduk di serambi. Ia membuka sebuah kotak kayu kecil, isinya beberapa benda lama. Tasbih, botol kecil berisi minyak zaitun, dan potongan kertas doa yang sudah menguning. Ia menyentuh semuanya pelan-pelan mengingat masa lalu.
Dulu waktu muda ia pernah menolong seorang anak tetangganya yang kerasukan, tapi sejak itu, ia memilih menjauh dari hal-hal gaib. Ia ingin hidup damai, cukup dengan berdagang dan mengajar, ngaji. Tapi mungkin, waktunya sudah tiba untuk kembali waspada. Sore itu, Denny tidak datang. Kata ibunya, Denny demam dan minta tidur ditemani. Ibunya juga bilang, kalau Denny ngomong sambil ngigau, katanya, jangan berdiri di jendela, matanya merah, dia mau masuk. Nenek Sari langsung berdiri dan menutup semua jendela rumahnya. Ia menyemprotkan air yang sudah ia doakan ke sudut-sudut ruangan. Lalu ia mengaji sendiri sampai malam. Jam 10 malam, suara ketukan terdengar dari jendela dapur. Pelan, tapi jelas, seperti ketukan jari satu persatu. Tapi waktu ia buka tak ada siapa-siapa. Di lantai, hanya ada bekas lumpur, seperti telapak kaki anak kecil yang mengarah masuk ke rumah. Hari itu setelah kue dagangannya habis, Nenek Sari memutuskan untuk mampir ke toko perlengkapan kue di samping pasar. Toko itu milik Pak Ardi dan istrinya, Bu Weni. Biasanya kalau butuh cetakan baru atau bahan-bahan seperti tepung dan margarin, Nenek Sari beli di situ. Begitu sampai, suasana toko tampak sepi. Biasanya ada musik dangdut kecil dari radio, tapi kali ini hening. Rak-rak yang biasa ramai pembeli juga kosong. Nenek Sari sempat mengira tokonya tutup, tapi pintunya terbuka setengah. Assalamualaikum, sapa Nenek Sari sambil melangkah masuk perlahan. Dari balik rak bagian belakang, Bu Weni muncul. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan, dan matanya sembab seperti habis menangis. Waalaikumsalam, Nek. Maaf, lagi nggak bisa layani. Anak saya sakit dari tadi malam. Nenek Sari mengangguk pelan, tapi matanya terarah ke lantai, ke sudut ruangan. Di sana, seorang anak kecil tergeletak di atas tikar lusuh. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat kehijauan, dan bibirnya membiru. Matanya terbuka tapi kosong, seolah tidak sedang melihat apapun. Tatapan yang tidak biasa. Itu Rafa, anak tunggal mereka yang baru berumur 6 tahun. Biasanya Rafa cerewet dan suka menyapa pembeli. Tapi sekarang tubuhnya diam, hanya dadanya yang naik turun pelan. Seolah nyawanya setengah ada setengah tidak. Nenek Sari berjalan mendekat pelan-pelan. Ia duduk di samping Rafa, lalu memegang tangan kecil anak itu. Begitu tangannya bersentuhan, ia langsung menarik napas dalam. Dingin. Bukan dingin karena demam atau masuk angin, tapi dingin yang lain seperti es batu yang disimpan di dalam tanah. Sudah dibawa ke dokter? Tanya Nenek Sari pelan. Sudah, Nek. Pagi tadi. Tapi kata dokter cuman kelelahan, disuruh istirahat dan minum obat penurun panas. Tapi nggak ada perubahan. Malam tadi dia ngigau terus. Katanya ada suara bisik-bisik dari luar jendela, kata Bu Weni. Suaranya serak. Nenek Sari menatap mata Rafa lekat-lekat. Ia tidak bicara, tapi hatinya mulai gelisah. Matanya seperti diselimuti kabut. Di sekeliling tubuh Rafa, ia melihat bayangan samar, gelap, memanjang, seperti asap yang menggumpal tapi bergerak pelan. Ini bukan sakit biasa, ini gangguan. Bu Weni, kata Nenek Sari perlahan. Ini anak harus dibacakan doa. Kalau boleh, saya bacakan sedikit, ya? Tanpa menunggu jawaban, Nenek Sari mulai membaca surah Al-Fatihah, lalu ayat kursi. Saat membaca, telapak tangannya tetap menempel di tangan Rafa. Suara bacaannya pelan tapi jelas. Di ayat ketiga, tubuh Rafa mendadak bergerak sedikit. Matanya melirik ke atas lalu menutup. Bu Weni langsung panik. Nek, kenapa dia? Kenapa matanya nutup? Tenang, Bu. Dia cuma lelah. Tapi insya Allah ini awal yang baik. Selesai membaca, Nenek Sari berdiri dan melihat sekeliling. Ia tidak ingin menakuti Bu Weni, tapi ia tahu betul. Ini bukan sekadar anak demam. Ada sesuatu yang menempel. Dan biasanya, sesuatu itu tidak datang sendiri. Sebelum pamit, Nenek Sari sempat melihat satu hal lagi. Di rak pojok, dekat tempat Rafa terbaring, ada bungkusan kecil warna merah yang tampaknya bukan barang dagangan. Isinya belum jelas tapi bentuknya aneh, seperti bungkusan kain yang diikat tali hitam. Bu Weni, itu bungkusan di situ baru? Tanya Nenek Sari.
Bu Weni mengerutkan dahi lalu menoleh. Oh itu, saya nggak tahu. Mungkin suami saya naruh. Saya nggak pernah lihat sebelumnya. Kalau bisa jangan dibuka sembarangan. Simpan di tempat yang bersih. Jangan di dekat anak sakit, ucap Nenek Sari sambil menatap mata Bu Weni. Saat berjalan pulang, kepala Nenek Sari penuh tanya. Siapa yang mengirim gangguan ini? Rafa anak baik. Keluarganya juga tak pernah aneh-aneh. Tapi bayangan hitam itu tak mungkin muncul tanpa sebab. Sampai di rumah Nenek Sari langsung mengambil wudhu, lalu sholat 2 rakaat. Setelah itu, ia membuka kitab kecil berisi doa-doa yang diberikan oleh gurunya dulu, waktu masih muda. Ia membaca perlahan, sambil memikirkan pertemuan tadi. Satu kalimat dari Bu Weni tadi terngiang terus. Rafa bilang semalam ada suara bisik-bisik dari jendela. Itu mirip sekali dengan yang dialami Deni kemarin. Apakah gangguan yang sama mulai menyebar? Atau justru ini datang dari sumber yang lebih besar? Sore itu, anak-anak mengaji tetap datang. Tapi suasana agak tegang. Nenek Sari tidak menceritakan soal Rafa. Tapi dalam hati, ia memantau satu persatu. Saat semua anak pulang, ia berdoa lebih lama dari biasanya. Malam hari, tiba-tiba hujan deras turun. Angin bertiup kencang, dan suara dedaunan berderak kencang di luar rumah. Nenek Sari belum tidur. Ia duduk di ruang tamu, lampu remang sambil membaca doa pelindung rumah. Tiba-tiba suara kucing mengeong keras di depan pintu. Ketika Nenek Sari membuka pintu, tak ada kucing. Tapi di depan pintu terlihat bekas lumpur kecil berbentuk tapak kaki anak-anak. Basah, menempel di ubin, ia mengusap dada. Astagfirullah, ini sudah mulai masuk, tapi Nenek Sari tidak takut. Ia tahu. Gangguan tidak akan bisa menyentuh rumah ini tanpa izin Allah. Tapi ia juga tahu, jika ia tidak mulai bertindak, maka bukan cuma Rafa yang akan kena. Besok pagi, ia bertekad untuk menyelidiki lebih dalam. Ia harus bicara dengan Pak Ardi, karena ada sesuatu yang disembunyikan di toko itu. Sesuatu yang membuat bayangan gelap mendekat dan menempel pada anak kecil yang tak tahu apa-apa. Pagi itu Nenek Sari kembali ke pasar lebih awal dari biasanya. Bukannya mau jualan, tapi dia ingin mencari tahu sesuatu. Semalam, setelah kejadian tapak kaki kecil di depan pintunya, dia tak bisa tidur nyenyak. Firasatnya bilang, gangguan ini bukan datang begitu saja. Ada yang sengaja membuka pintu buat makhluk-makhluk itu masuk. Begitu sampai di pasar, suasananya seperti biasa. Pedagang sibuk menata dagangan, ibu-ibu mulai belanja, anak-anak kecil lari-larian sambil jajan es. Tapi begitu Nenek Sari mendekat ke toko Pak Ardi, ia langsung melihat perubahan. Wajah Pak Ardi terlihat muram, sementara Bu Weni duduk di dalam, memeluk Rafa yang masih lemas. Toko sebelahnya milik Bu Marni tampak ramai, tapi anehnya, tak ada senyum sedikit pun di wajah Bu Marni. Biasanya kalau tokonya ramai, ia akan pasang wajah ramah sambil sesekali ngobrol dengan pembeli. Tapi hari ini, ekspresinya datar. Matanya sesekali melirik ke arah toko Pak Ardi, dan sekali waktu ia menyeringai kecil. Nenek Sari berdiri agak jauh dan pura-pura memperhatikan dagangan kain. Dari situ ia bisa melihat jelas apa yang dilakukan Bu Marni. Dengan gerakan cepat, Bu Marni jongkok di bawah etalasenya, lalu mengeluarkan bungkusan kecil dari dalam tas plastik hitam. Ia mengintip kanan-kiri, lalu menyelipkan bungkusan itu di celah antara kaki etalase dan lantai. Nenek Sari mendekat sedikit. Bau aneh langsung tercium. Bau anyir campur amis tanah basah. Ia kenal betul bau ini, tanah kuburan. Tanpa buang waktu, Nenek Sari berpura-pura jatuh tersandung dekat etalase. Ia jongkok dan saat itu juga ia melihat jelas. Bungkusan kain hitam diikat tali merah, ada helaian rambut manusia yang terjepit keluar dari kainnya. Bulu kuduknya langsung berdiri. Maaf Bu Marni, saya nggak sengaja, kata Nenek Sari sambil bangkit pelan. Bu Marni hanya menoleh sekilas, matanya dingin. Nggak apa-apa Nek, hati-hati ya, lantainya licin. Nenek Sari mengangguk lalu pergi sambil menahan degup jantung. Kali ini ia yakin, gangguan yang menimpa Rafa bukan karena penyakit atau kelelahan, tapi karena niat buruk yang dikirimkan lewat sarana gaib. Sesampainya di toko Pak Ardi, ia langsung duduk di bangku depan.
Pak Ardi, saya mau tanya sedikit. Jangan tersinggung ya, kata Nenek Sari pelan. Silakan, Nek. Kemarin, sebelum Rafa sakit ada kejadian apa? Ada orang yang mungkin tidak suka sama kalian? Pak Ardi terlihat ragu, tapi akhirnya ia menghela napas. Sebenarnya, saya sama Bu Marni sempat ribut. Bukan ribut besar, cuman adu mulut. Masalah harga dagangan, Nek. Saya jual cetakan kue lebih murah, dia kesal. Katanya saya menjatuhkan harga pasar. Lalu, dia ngomel, bilang saya licik. Dia teriak-teriak di depan toko. Banyak yang lihat. Saya sabar, tapi jujur, saya juga marah. Saya cuma bilang, rezeki sudah ada yang ngatur Bu, jangan saling menjatuhkan, tapi dia malah makin emosi. Sejak itu dia nggak pernah sapa kami lagi. Nenek Sari mengangguk pelan. Semuanya mulai jelas. Pak Ardi, saya lihat sesuatu tadi pagi. Di bawah etalase Bu Marni, ada bungkusan yang nggak biasa. Isinya tanah dan rambut. Saya curiga, itu yang bikin Rafa jadi begitu. Wajah Pak Ardi langsung tegang. Ya Allah. Nek, masa iya? Saya nggak asal nuduh, tapi saya punya firasat kuat. Apalagi kemarin saya lihat ada bungkusan mirip itu juga di pojok rak toko ini. Pak Ardi berdiri dan masuk ke dalam. Tak lama, ia keluar membawa bungkusan merah yang sempat dilihat Nenek Sari kemarin. Masih tertutup rapat tapi baunya menyengat. Bu Weni nemu ini kemarin pagi. Kirain cuma sampah. Ini bukan sampah. Ini pesugihan atau santet dagang. Bu Marni mungkin gak kuat saingannya. Tapi caranya salah besar. Pak Ardi tampak syok. Tangannya gemetar. Lalu harus gimana, Nek? Nenek Sari menatap serius. Bungkus ini jangan dibuka. Saya akan bawa ke orang yang bisa menetralisirnya. Tapi sementara ini, jangan simpan di dalam rumah atau toko. Bungkus 2 lapis taruh di luar, jauh dari tempat tinggal. Sore harinya Nenek Sari membawa bungkusan itu ke rumah Ustaz Hanafiah, guru mengaji sekaligus teman lamanya semasa muda. Beliau paham soal gangguan seperti ini, tapi tak pernah memanfaatkannya untuk hal aneh. Setelah membuka bungkusan dengan cara khusus dan membacakan beberapa doa pelindung, isi dalamnya lebih jelas. Tanah yang masih lembab, rambut yang digulung. Kecil potongan kuku dan sehelai kertas bertuliskan huruf-huruf aneh. Ini bukan dari dukun sembarangan, kata Ustaz Hanafiah. Yang bikin ini tahu betul caranya menempelkan gangguan ke keluarga lawan. Targetnya anak kecil, karena lebih lemah secara ruh. Kalau begitu Bu Marni benar-benar keterlaluan, ucap Nenek Sari. Marah boleh, tapi kalau sampai pakai begini itu sudah masuk wilayah syirik. Ustaz Hanafiah membakar bungkusan itu dengan cara khusus. Asap hitam mengepul dan baunya menyengat seperti daging busuk. Ia menyuruh Nenek Sari membawa air doa dan garam khusus untuk ditabur di toko Pak Ardi dan rumahnya. Malam itu, Nenek Sari kembali ke rumah Pak Ardi. Ia tidak bicara soal detailnya, tapi menyuruh mereka membersihkan lantai dengan air doa dan menaburkan garam di sudut-sudut rumah. Bu Weni menuruti semua tanpa tanya banyak. Malam itu Rafa tidur lebih tenang. Tak ada suara bisik-bisik, tak ada tubuh kejang-kejang. Pagi harinya, suhu tubuhnya turun. Ia sudah bisa duduk meski masih lemah. Sementara itu Bu Marni di toko sebelah tampak lebih sering duduk diam. Dagangannya tetap laris, tapi matanya sayu. Nenek Sari tahu, efek dari balasan doa dan pembersihan kadang bisa kembali ke pengirimnya. Namun ia tidak bersorak. Hatinya justru sedih. Karena satu pasar ini seperti rumah besar. Kalau satu orang sudah tega menyakiti yang lain, berarti rumah itu sedang retak. Tapi cerita belum selesai. Nenek Sari yakin ini baru permulaan. Karena malam itu, saat ia pulang ke rumah, seekor burung gagak besar mencelok di pagar rumahnya. Padahal di kampung itu tak pernah ada burung gagak. Sudah lewat jam 7 malam, anak-anak masih mengaji di ruang depan rumah Nenek Sari. Biasanya mereka tenang dan fokus, tapi malam itu suasananya beda. Beberapa dari mereka mulai gelisah. Ada yang melirik ke arah dapur, ada yang terus menunduk tanpa suara. Nenek Sari yang duduk di pojok memperhatikan satu persatu. Ia tahu anak-anak ini bukan penakut, tapi firasatnya bilang memang ada yang aneh malam ini. "Deni, kenapa dari tadi lihat ke arah dapur terus?" tanya Nenek Sari pelan. Deni menelan ludah. "Maaf, Nek,
Tadi kayak ada suara langkah dari dapur. Seperti orang jalan, tapi pas saya tengok kosong. Anak lain, Yani langsung menimpali, aku juga denger, Nek. Tadi kayak ada suara sendok jatuh, tapi nggak ada apa-apa. Nenek Sari berdiri. Ia berjalan pelan ke arah dapur. Tak ada siapa-siapa. Semua benda masih di tempatnya. Tapi udara di sana lebih dingin dari biasanya. Bukan dingin karena cuaca, tapi dingin yang bikin merinding sampai ke tulang. Lampu dapur tiba-tiba berkedip lalu padam. Anak-anak di ruang depan menjerit kecil. Istighfar semua, kata Nenek Sari dengan suara tegas. Baca Al-Fatihah, jangan takut. Ia berjalan ke rak dekat pintu dapur dan mengambil sebotol air doa yang disimpannya dari malam sebelumnya. Lalu ia cipratkan air itu ke sudut-sudut ruangan. Bismillah, kalau kau datang dengan maksud buruk, pulanglah. Rumah ini bukan tempatmu, gumamnya sambil menaburkan sedikit garam halus. Setelah itu lampu menyala lagi. Nenek Sari kembali ke ruang depan. Sudah, lanjutkan mengajinya. Jangan hiraukan gangguan, yang penting kalian gak takut. Anak-anak mengangguk, walau wajah mereka masih cemas. Setelah anak-anak pulang, Nenek Sari duduk di serambi. Ia menatap langit yang mendung, meski belum hujan. Kucing peliharaannya, si kunyit, biasanya suka melingkar di pangkuannya. Tapi malam ini, si kunyit duduk di tangga, tidak mau mendekat. Telinganya mengarah ke dalam rumah, sesekali mendesis pelan. Nenek Sari tahu tanda-tanda ini. Biasanya kalau makhluk halus mulai datang mendekat ke rumahnya, hewan peliharaan akan merasakan lebih dulu. Dan si kunyit meski cuma kucing kampung, nalurinya sangat kuat. Kenapa, Nyit, kamu juga ngerasa ya? Bisik Nenek Sari. Kunyit hanya mengeong pendek lalu berlari ke belakang rumah. Nenek Sari menarik napas panjang. Ini sudah terlalu jauh. Gangguan ini mulai menyebar ke rumahnya. Padahal sejak dulu ia menjaga benar agar rumah ini bersih dari niat buruk. Tapi sekarang, sepertinya batas itu sudah ditembus. Malam itu tidur Nenek Sari tidak nyenyak. Sekitar jam 2 dini hari, ia terbangun karena mendengar suara seperti orang menyapu lantai. Tapi saat ia bangun dan membuka pintu kamar, tidak ada siapa-siapa. Saat melewati ruang depan, ia melihat sajadah mengaji tergulung rapi sendiri. Padahal tadi sore masih terbentang. Ia menoleh ke arah rak Quran dan jantungnya berdegup kencang. Salah, satu mushaf terbuka, padahal tidak ada angin dan tak ada yang menyentuh. Ia mengambilnya, lalu membaca ayat yang terbuka di situ. Surat Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi. Seakan ada pesan, ia duduk di pojok ruang depan dan mulai membaca ayat itu berulang-ulang. Air matanya jatuh, bukan karena takut, tapi karena merasa ia sedang dijadikan perantara. Tapi perantara untuk apa? Pagi harinya setelah salat subuh, Nenek Sari memutuskan pergi ke rumah Pak Ardi. Ia ingin tahu kabar Rafa, tapi juga ingin memastikan bahwa gangguan itu belum kembali menyerang anak itu. Saat sampai di sana, Bu Weni membuka pintu. Wajahnya terlihat sedikit cerah. Nek, alhamdulillah Rafa semalam tidurnya nyenyak. Nggak nangis, nggak demam. Tapi pagi ini dia ngeluh capek dan matanya berat. Nenek Sari masuk dan melihat Rafa yang duduk lemas di kursi. Tatapannya lebih hidup dibanding 2 hari lalu, tapi tubuhnya masih lemah. Saat Nenek Sari menyentuh tangan Rafa, dinginnya sudah tidak separah kemarin. Tapi ada sensasi lain. Seperti hawa dari luar rumah, dingin dan lembab yang belum sepenuhnya pergi. Kalian masih simpan bungkusan yang saya buang semalam? Tanya Nenek Sari. Sudah dibakar, Nek. Kami buang abunya ke sungai. Seperti yang Ustaz Hanafiah bilang. Bagus. Tapi mungkin pengaruhnya belum sepenuhnya hilang. Pak Ardi duduk dan mengangguk. Nek, saya dan Weni sudah bicara. Kami takut kalau Nenek jadi ikut kena. Kalau memang harus kami saja yang hadapi ini, kami siap. Nenek Sari menggeleng pelan. Masalahnya bukan cuma kalian, Pak. Tadi malam rumah saya juga mulai diganggu. Anak-anak ketakutan. Kucing saya nggak mau masuk. Kayaknya si pengirim nggak suka kalau saya ikut campur. Pak Ardi menunduk. Kalau begitu, Nenek mundur saja. Kami nggak mau Nenek kenapa-kenapa. Tapi Nenek Sari menatap mereka dengan tenang. Kalau saya mundur, siapa yang bantu kalian? Saya sudah kepalang tanggung. Lagi pula saya percaya,
Kalau kita di jalan yang benar, yang jahat tidak akan menang. Asal kita jangan takut dan jangan berhenti berdoa. Sore itu, saat mengaji dimulai, anak-anak tetap datang meski wajah mereka masih cemas. Nenek Sari memberi mereka air doa untuk dibawa pulang. Ia juga menyuruh mereka mandi dengan garam halus sebelum tidur dan membaca ayat kursi sebelum memejamkan mata. Tapi menjelang maghrib, suara langkah di dapur kembali terdengar. Kali ini bukan satu langkah tapi seperti 2 atau 3 orang. Nenek Sari menutup Qur'annya dan berdiri. Ia tidak takut. Ia tahu makhluk yang menyerangnya ini ingin membuatnya ragu. Ia berjalan ke dapur, membaca doa perlindungan. Lampu dapur kembali berkedip, lalu mati. Tapi sebelum benar-benar gelap, ia melihat sosok hitam berdiri di sudut, tinggi, kurus, dengan mata merah yang bersinar. Makhluk itu tidak bergerak. Hanya menatap Nenek Sari memejamkan mata sejenak, lalu mengangkat tangan. Ya Allah, lindungi rumah ini dari segala niat buruk. Hamba pasrahkan semuanya kepadamu. Ia membuka mata. Sosok itu sudah tidak ada, tapi ia tahu perang ini belum selesai. Sejak kejadian di dapur malam itu, Nenek Sari tidak menunda-nunda lagi. Ia tahu gangguan ini bukan main-main. Ada niat jahat yang jelas, dan tujuannya bukan hanya membuat takut, tapi benar-benar menyakiti. Langkah pertama, ia perbanyak doa. Tiap habis sholat malam, ia baca surat Al-Baqarah, Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi. Kadang ditambah bacaan ruqyah yang dia hafal dari Ustaz Hanafiyah. Meski tubuhnya sudah renta, Nenek Sari tetap duduk lama di sajadah, mendoakan satu persatu. Rafa, Pak Ardi, bahkan Bu Marni. Meski perempuan itu belum tentu sadar kalau yang ia lakukan bisa kembali pada dirinya sendiri. Ia juga datang ke rumah Pak Ardi pagi-pagi. Dengan membawa sebungkus daun bidara dan sebotol air yang sudah dibacakan doa, ia menyarankan, "Pak, bersihkan rumah. Sapu tiap sudut, terutama kolong tempat tidur. Kalau bisa, buka jendela setiap pagi biar hawa baik masuk. Dan coba simpan mushaf kecil di tiap kamar, insya Allah bantu menenangkan." Pak Ardi mengangguk walau wajahnya masih bingung. "Iya, Nek, tapi saya ini dagang. Mana ngerti urusan hal begini. Saya cuma bisa bantu sebisanya. Tapi maaf saya, masih susah nerima." "Apa benar semua ini gara-gara marah-marah soal dagangan?" Nenek Sari menatapnya serius. "Kadang yang ngebuka pintu untuk makhluk jahat itu bukan sihir besar, Pak. Tapi kemarahan, rasa dengki, atau bahkan umpatan. Setan suka numpang di situ." Pak Ardi diam. Ia terlihat berpikir, "Nenek tahu, kamu dagang nyari untung. Tapi jangan lawan Bu Marni dengan emosi. Jual aja barangmu kayak biasa, jujur dan sabar. Yang beli pasti akan lihat sendiri mana yang benar." Pak Ardi menarik napas panjang. "Berarti saya harus diam aja ya? Bukan diam tapi tahan diri. Kamu pikir dunia ini cuma soal uang dan rugi?" "Enggak, Pak. Kadang yang kelihatan menang di dunia belum tentu menang di akhir nanti." Hari-hari berikutnya, gangguan gaib mulai turun intensitasnya, tapi belum hilang. Anak-anak mengaji sudah berani datang lagi. Meski masih ada rasa cemas, si kunyit kucing Nenek Sari sudah mau tidur di dalam rumah, tapi tetap sering berdiri menatap langit-langit seolah ada yang berjalan di atas. Sementara itu, Rafa belum juga sembuh total. Ia sudah bisa bicara dan makan, tapi tubuhnya masih lemas, dan kalau malam sering mengigau. Kadang menyebut nama yang tak dikenal, kadang menangis tiba-tiba. Nenek Sari makin sering bermimpi aneh. Salah satu mimpi yang paling mengganggu adalah ketika ia melihat Rafa sedang diikat di pohon besar. Sekelilingnya ada makhluk-makhluk hitam, tubuhnya tinggi, bersayap, dan matanya merah menyala. Mereka berdiri melingkar, seperti menjaga agar Rafa tidak kabur. Dan di kejauhan, Nenek Sari melihat Bu Marni berdiri diam. Wajahnya kosong tanpa ekspresi. Ia terbangun dengan peluh dingin. Jantungnya berdetak cepat. Itu bukan mimpi biasa. Gumamnya pelan sambil segera mengambil air wudhu. Ia sadar, waktunya tidak banyak. Gangguan ini bukan sekadar penyakit atau rasa sakit biasa. Ada sesuatu yang sedang mengikat Rafa secara gaib, dan itu harus diputus sebelum semakin kuat. Siangnya,
Ia mengajak Pak Ardi dan Bu Weni ke rumah Ustaz Hanafiah. Ustaz ini memang jarang bicara, tapi punya ilmu dan pemahaman mendalam soal gangguan makhluk halus. Setelah mendengar cerita Nenek Sari dari awal, Ustaz hanya mengangguk. Kalau sudah masuk ke mimpi, apalagi mimpi seperti itu, berarti yang ganggu, ini sudah tanam pengaruh cukup dalam. Mungkin ada ikatan dari benda yang sengaja ditanam, atau dari ucapan yang penuh niat buruk. Kami sudah bakar bungkusan itu, Ustaz, kata Bu Weni pelan. Bagus. Tapi kadang ada yang masih nempel di dalam rumah atau di tubuh orang yang kena. Ustaz Hanafiah mengambil air, membacakan doa, lalu menyuruh Pak Ardi dan istrinya pulang. Dan memandikan Rafa dengan air itu malam nanti, sebelum tidur. Malamnya Nenek Sari tidak langsung tidur. Ia duduk di serambi rumah, membawa segelas air putih dan segenggam garam halus. Ia tahu, kemungkinan malam ini akan berat. Kalau benar sih, pengirim gangguan tahu bahwa ikhtiarnya makin kuat. Biasanya mereka akan berusaha lebih keras. Dan benar saja, sekitar jam 11 malam, terdengar suara ketukan pelan di pintu belakang. 3 kali. Tidak keras, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduk berdiri. Nenek Sari tidak langsung buka. Ia berdiri di ruang tengah, menghadap arah datangnya suara. Bismillah, ucapnya. Suara ketukan hilang diganti oleh bisikan-bisikan lirih di luar jendela. Kata-katanya tidak jelas tapi nadanya mengancam. Tiba-tiba lampu mati. Rumah gelap total. Nenek Sari tidak panik. Ia sudah siapkan lilin kecil di meja. Dinyalakannya, 1 lalu mulai membaca ayat kursi. 1, 2, 3 kali. Setiap selesai 1 bacaan, ia percikan air ke sudut-sudut ruangan. Saat lilin hampir habis, lampu menyala sendiri dan suara itu hilang. Besok paginya, kabar baik datang. Pak Ardi datang dengan wajah lega. Nek, alhamdulillah, Rafa tadi malam bisa tidur nyenyak. Nggak ngigau, nggak demam dan pas bangun langsung senyum. Bu Weni yang ikut datang menangis haru. Saya sempat takut banget, Nek. Tapi semalam waktu mandiin dia pakai air dari Ustaz, anak itu nangis keras terus bilang, makhluk itu pergi mah. Saya merinding waktu dengar. Nenek Sari mengangguk, tapi wajahnya masih tegang. Bagus, kalau begitu. Tapi ini belum selesai. Gangguannya memang sudah lepas dari Rafa, tapi sumbernya belum lenyap. Selama Bu Marni masih simpan dendam dan niat buruk, bisa saja dia kirim lagi ke orang lain. Pak Ardi terdiam. Lalu kita harus apa? Nek? Kamu tetap dagang seperti biasa, tapi jangan ada makian lagi. Jangan sebut-sebut Bu Marni apalagi depan anak. Jangan kasih celah. Pak Ardi mengangguk perlahan. Malamnya, Nenek Sari bermimpi lagi. Kali ini, pohon besar itu kosong. Rafa tidak ada. Makhluk bersayap pun tidak ada. Hanya angin malam dan suara. Daun-daun jatuh. Tapi ada satu hal yang membuat Nenek Sari merinding. Di dasar pohon itu, ada gundukan tanah baru, dan di atasnya tertancap jarum panjang berlumur darah. Ia bangun dengan keringat dingin. Gangguan dari Rafa memang sudah lepas, tapi tampaknya giliran orang lain yang jadi sasaran berikutnya, dan Nenek Sari harus bersiap. 3 hari setelah Rafa mulai pulih, suasana di pasar berubah. Bukan di toko Pak Ardi, tapi di sebelahnya, toko milik Bu Marni. Awalnya cuma kecil-kecil. 1 rak loyang tiba-tiba roboh sendiri padahal tidak ada yang menyentuh. Esoknya, botol-botol, pewarna makanan di rak atas jatuh serentak seperti didorong. Pelanggannya mulai berkurang. Beberapa yang datang mengeluh mual, pusing, bahkan ada yang pulang dengan perasaan sesak dada. Lama-lama, bukan hanya barang dagangan yang bermasalah. Bu Marni sendiri ikut berubah, wajahnya makin pucat, tubuhnya terlihat kurusan, dan sorot matanya seperti kosong. Kadang ia bicara sendiri, kadang marah-marah tak jelas pada pegawainya. Tetangga toko mulai bisik-bisik. Jangan-jangan kena balikan sendiri, kata Ibu Lia, penjual bahan plastik. Tapi tidak ada yang berani bicara langsung ke Bu Marni. Semua tahu, sejak berselisih dengan Pak Ardi, Bu Marni jadi mudah tersinggung dan makin tertutup. Bahkan suaminya, Pak Gito, jarang terlihat. Entah pergi ke luar kota atau memang sengaja menghindari keributan istrinya. Nenek Sari tahu ini bukan kejadian biasa. Ia memang tak senang menghakimi orang, tapi ada kalanya kebenaran harus dikatakan.
Waktu melihat dari jauh bagaimana Bu Marni duduk sendiri di dalam toko, matanya kosong menatap etalase yang kosong, Nenek Sari merasa ada sesuatu yang salah, bukan cuma dari luar, tapi juga dari dalam. Sore itu, setelah anak-anak selesai mengaji, Nenek Sari memutuskan mampir ke toko Bu Marni. Ia bawa bungkusan kecil berisi air doa dan selembar daun bidara. Niatnya baik, membantu. Tapi belum sempat masuk toko, suara Bu Marni langsung terdengar dari balik meja kasir. "Mau apa? Jangan bawa-bawa airmu itu ke sini." Nenek Sari berhenti di depan pintu, tidak masuk lebih dalam. "Saya cuma mau bantu, Bu Marni. Saya tahu ibu sedang enggak baik-baik saja." Bu Marni berdiri, tubuhnya gemetaran tapi suaranya tinggi. "Urus saja anak-anak ngaji itu, jangan ikut-ikutan urusan pasar. Nggak usah sok tahu." Beberapa orang di pasar mulai melirik. Ada yang berhenti pura-pura lihat barang tapi sebenarnya mendengarkan. Nenek Sari tetap tenang. "Saya ngerti, Ibu. Kadang rasa marah itu nggak bisa kita kontrol. Tapi kalau kita nggak sadar-sadar juga, bisa bahaya. Niat buruk itu seperti api, Bu. Kalau tidak dimatikan, bisa bakar siapa saja, termasuk yang nyalakan." Bu Marni tiba-tiba membanting benda di tangannya. Muk pecah berantakan di lantai. "Keluar, jangan datang-datang lagi ke toko saya." Nenek Sari tidak melawan. Ia hanya mengangguk pelan dan mundur perlahan. Dalam hati ia tahu, Bu Marni bukan marah pada dirinya, tapi pada ketakutan yang sedang tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Malamnya mimpi buruk datang lagi. Dalam tidurnya, Nenek Sari melihat Bu Marni berjalan sendirian di lorong sempit. Dinding lorong itu basah, hitam, dan penuh cap tangan. Dari atas, tetesan air jatuh terus-menerus. Bu Marni membawa lentera kecil tapi nyalanya redup. Di ujung lorong ada pintu kayu tua yang terbuka sedikit. Saat Bu Marni mendekat, dari balik pintu muncul sosok hitam besar, wajahnya samar dan napasnya berat. Bu Marni tidak menjerit, ia justru tersenyum, senyum yang aneh, seperti orang pasrah atau malah gila. Sosok itu kemudian menariknya masuk dan pintu tertutup keras. Nenek Sari terbangun dengan napas tersengal. Ya Allah, dia sudah terlalu dalam. Paginya ia datang ke pasar lebih awal. Kali ini bukan untuk jualan atau membeli bahan tapi untuk mengamati. Dari jauh toko Bu Marni masih tutup. Tidak seperti biasanya. Padahal biasanya jam 7 pagi Bu Marni sudah buka pintu dan menyusun loyang. Beberapa pedagang sudah mulai bertanya-tanya. "Jangan-jangan Bu Marni sakit juga?" celetuk Ibu Yanti, tukang jual selai. Nenek Sari tidak langsung datang. Ia hanya melihat dari kejauhan, menunggu waktu yang tepat. Baru sekitar jam 9 toko itu buka. Tapi yang keluar bukan Bu Marni, melainkan Pak Gito. Wajahnya lelah dan matanya sembab seperti habis menangis. "Istri saya sejak semalam ngomong sendiri. Katanya dengar suara orang bisik-bisik di kamarnya. Saya sampai bacain Yasin, Nek, tapi dia makin parah." Nenek Sari mengangguk. Ia paham. "Pak, saya bisa bantu. Tapi nggak bisa buru-buru. Ibu harus mau juga." "Pak," Gito menghela napas panjang. Dia nggak percaya. "Tapi saya tahu ini bukan sakit biasa." Hari itu Nenek Sari hanya mengelilingi pasar, diam-diam menyiramkan air doa di beberapa sudut toko Bu Marni. Ia tahu, walaupun Bu Marni menolak, tapi gangguan ini tidak bisa dibiarkan makin menjadi. Minimal, energi negatif di sekitarnya bisa ditekan pelan-pelan. Sore harinya, kabar beredar cepat. Bu Marni jatuh pingsan di dalam toko, tubuhnya gemetaran, dan saat bangun, ia berteriak seperti orang kesurupan. Warga panik, ada yang memanggil tukang urut, ada yang menyarankan bawa ke rumah sakit. Tapi Pak Gito tahu harus kemana. Ia datang ke rumah Nenek Sari dengan wajah cemas. "Tolong, Nek, saya mohon." Malam itu Bu Marni dibawa ke rumah Nenek Sari. Bukan untuk diruqyah secara besar-besaran, tapi untuk diperdengarkan ayat-ayat suci dan ditenangkan dulu hatinya. Nenek Sari memintanya duduk di ruang tengah, diberi air doa, dan mulai membacakan surat Al-Baqarah perlahan. Awalnya Bu Marni menolak. Tapi begitu bacaan mengalir, tubuhnya mulai tenang. Nafasnya stabil.
Mata yang tadi melotot perlahan tertutup, dan ia tertidur di atas tikar. Pak Gito hanya bisa menangis pelan. "Maafkan kami, Nek. Kami terlalu ikut emosi. Saya terlalu diam." Nenek Sari menepuk bahunya. "Manusia itu bisa salah, Pak. Tapi kalau sudah sadar, jangan tunda buat tobat dan berubah." Malam itu mimpi Nenek Sari kembali datang. Tapi kali ini berbeda. Ia melihat Bu Marni duduk di bawah pohon besar, sendirian. Tidak ada sosok hitam, tidak ada pintu gelap. Hanya ada cahaya remang dan suara anak kecil mengaji dari kejauhan. Hatinya merasa lebih tenang. Tapi ia tahu, perjalanan ini belum benar-benar selesai. Karena kadang, yang lebih susah dari melawan gangguan gaib adalah melawan kesombongan dalam hati sendiri. Rafa akhirnya benar-benar sembuh. Wajah pucatnya berubah cerah, tubuhnya tak lagi lemas, dan sorot matanya sudah kembali seperti semula, lincah dan polos seperti anak kecil pada umumnya. Pak Ardi tak henti-hentinya mengucap syukur. Tiap selesai sholat, ia berdoa sambil menangis diam-diam. Ia tak lagi duduk-duduk berjam-jam di toko sambil mengeluh soal persaingan. Ia mulai ramah menyapa, bahkan ke orang yang dulu ia abaikan. Perubahan itu dirasakan warga sekitar. Pak Ardi tak lagi ikut bergosip di warung kopi, tak menyindir dagangan tetangga, dan lebih sering mengucap alhamdulillah daripada kok jualan. Sekarang sepi, ya. Namun, di balik kabar baik tentang Rafa, kabar dari toko sebelah justru membuat orang cemas. Bu Marni jatuh sakit. Bukan sakit biasa. Ia tak bisa bangun dari tempat tidur, makannya susah, dan tubuhnya terus-menerus menggigil. Kata Pak Gito, istrinya sering mengigau di malam hari. Kadang menyebut nama Rafa, kadang hanya menangis, kadang menjerit seperti orang yang dikejar sesuatu. Tapi tak ada satupun tetangga yang datang menjenguk. Semua seperti enggan terlibat. Mungkin karena mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi, atau mungkin karena takut. Hanya satu orang yang datang ke rumah Bu Marni sore itu, Nenek Sari. Sore itu hujan rintik-rintik. Nenek Sari datang membawa termos kecil berisi air hangat dan selembar sapu tangan putih yang sudah didoakan. Ia tidak langsung masuk. Ia berdiri di depan pagar rumah Bu Marni sambil memanggil pelan. "Assalamualaikum Bu Marni, saya Sari." Tak lama kemudian Pak Gito keluar. Wajahnya lelah, mata sembab, tapi ada rasa lega di sorot matanya ketika melihat Nenek Sari. "Masuk, Nek. Istri saya udah 2 hari ini ngomong terus dalam tidur. Saya udah bingung harus ngapain." Di dalam rumah, suasananya sunyi. Tak ada suara TV, tak ada suara radio. Hanya suara rintik hujan dan napas berat dari kamar Bu Marni. Nenek Sari duduk di samping tempat tidur Bu Marni. Perempuan itu berbaring lemah, tubuhnya dibungkus selimut tebal, tapi keringat membasahi keningnya. Matanya terpejam, tapi air mata terus mengalir pelan ke pelipis. Nenek Sari mulai membaca doa, surat-surat pendek, beberapa ayat ruqyah ringan, dan zikir perlahan. Tak lama kemudian tubuh Bu Marni sedikit menggeliat. Ia membuka mata pelan, menatap Nenek Sari dengan pandangan kosong, tapi kemudian matanya mulai mengenali. "Nenek Sari," suaranya serak nyaris tak terdengar. "Saya di sini, Bu, tenang saja." Bu Marni mulai menangis pelan. Tangisnya makin deras sampai tubuhnya berguncang. Di sela isak ia mulai bicara, Saya nggak tahu ini semua bakal jadi begini. Saya cuma mau toko saya nggak kalah saing. Saya cuma nurut orang pintar itu." Nenek Sari tetap diam, mendengarkan. Dia bilang, "Kalau saya taruh media halus di toko, orang-orang bakal enggan datang ke toko sebelah. Dagangan saya bakal laris lagi. Saya gelap mata, Nek, saya nggak mikir panjang." Ia menoleh ke jendela, lalu menutup wajahnya dengan tangan. "Tapi sejak saya lakukan itu, anak Pak Ardi sakit. Dan saya nggak tahu kenapa wajah anak itu terus muncul dalam mimpi saya. Saya dengar dia nangis. Saya dengar dia minta tolong." Pak Gito duduk di kursi dekat lemari, tertunduk tak banyak bicara. Ia tahu semua pengakuan ini bukan hal mudah. "Saya bukan orang baik, Nek. Saya iri. Saya marah. Saya takut kalah." Nenek Sari menggenggam tangan Bu Marni. "Semua orang pernah salah, Bu.
Tapi nggak semua orang mau mengakuinya. Ibu sudah mengambil langkah pertama. Bu Marni kembali menangis. Tapi kali ini bukan karena takut. Rasanya seperti beban berat di pundaknya mulai terangkat sedikit demi sedikit. Hari-hari berikutnya Nenek Sari rutin datang menjenguk Bu Marni. Ia ajak bicara, ia bacakan doa, kadang hanya duduk menemani. Lambat laun, tubuh Bu Marni membaik. Nafasnya tak lagi berat, matanya lebih cerah, dan ia mulai bisa duduk sendiri. Di hari Jumat, sore, Bu Marni datang ke rumah Nenek Sari. Ia dibantu Pak Gito berjalan perlahan membawa 2 kotak kue. Isinya klepon dan kue lumpur buatan sendiri. Saat sampai di depan rumah, anak-anak yang sedang mengaji sempat kaget. Tapi Nenek Sari tersenyum dan langsung menyambut. "Silakan duduk, Bu." Setelah anak-anak pulang, Bu Marni membuka kotak kue itu. "Saya tahu saya nggak bisa menebus semuanya, Nek. Tapi saya mau minta maaf. Pada Nenek, pada Pak Ardi, dan juga pada Allah. Saya sudah terlalu lama percaya pada yang bukan-bukan." Nenek Sari tak berkata apa-apa. Ia hanya mengambil 1 kue klepon, menggigitnya, lalu tersenyum. "Enak. Ini kue dengan niat yang bersih, Bu." Mereka tertawa kecil. Untuk pertama kalinya, tawa yang bukan dibuat-buat. Sejak kejadian itu, pasar jadi lebih tenang. Pak Ardi dan Bu Marni tak lagi bersitegang. Bahkan kadang saling bertukar bahan jika stok mereka kurang. Bu Marni mulai sering ikut pengajian kecil di rumah Nenek Sari. Ia juga menolak jika ada yang datang menawarkan penglaris atau penjaga gaib. Ia tahu semua itu hanya tipu daya yang ujungnya membawa celaka. Nenek Sari tetap mengajar mengaji seperti biasa. Anak-anak kembali ceria, dan tak ada lagi sosok hitam tinggi di jendela. Tapi ia sendiri tahu dunia ini tak benar-benar tenang. Karena yang namanya gangguan gaib bukan hanya datang dari luar. Kadang ia muncul dari dalam hati sendiri, dari rasa iri, dengki, dan takut kehilangan. Setan akan masuk dari celah sekecil apapun jika manusia tak waspada. Dan sejak hari itu Nenek Sari mulai menaruh ayat kursi kecil di dapur, bukan hanya untuk penjagaan, tapi juga sebagai pengingat bahwa dalam setiap usaha harus ada doa. Dalam setiap niat harus ada keikhlasan. Karena di balik kue yang manis dan bacaan yang lembut, selalu ada ruang bagi setan menyusup jika manusia membiarkannya.